Ta'ala, yang mana atas berkah dan limpahan rahmatnya sehingga kita masih diberi kesehatan dan masih bisa bernafas hingga saat ini. Alhamdulillah. Di sini saya akan melaporkan hasil pengamatan laporan kegiatan pelaksanaan program magang 1 dan 2 di SD 108 Banoa. Baik, yang pertama ialah pengamatan langsung kultur sekolah. Istilah kultur pada mulanya datang dari disiplin antropologi sosial yang mana tercakup dalam definisi budaya sangat luas. Istilah kultur dapat diartikan sebagai totalitas pada perilaku, kesenian, kepercayaan, kelembagaan, dan pemikiran manusia yang mencirikan kepercayaan kondisi suatu masyarakat atau penduduk ditransmisikan bersama. Kultur sekolah adalah suatu pola asumsi dasar hasil investasi penemuan oleh suatu kelompok tertentu saat ia belajar mengatasi masalah-masalah yang berhasil baik yang dianggapnya valid dan akhirnya diajarkan ke warga baru sebagai cara yang dianggap benar dalam memandang dan memikirkan masalah-masalah tersebut. Dari hasil pengamatan saya selama kurang lebih 1 bulan di SD 018 Banoa, saya dapat menyimpulkan bahwa siswa di SD 108 Banoa sudah menanamkan perilaku yang baik dan sopan kepada guru, baik di dalam kelas maupun di luar kelas, dan mengenai pula membiasakan budaya 3S, yaitu senyum, sapa, dan salam. Yang kedua adalah pengamatan terhadap unsur pembangun kompetensi dasar pedagogi, kepribadian, dan sosial. Pertama, kompetensi pedagogi. Kompetensi pedagogi termasuk ilmu yang sifatnya teoritis dan praktis. Oleh karena itu, pedagogi hanya berhubungan dengan ilmu-ilmu seperti ilmu sosial, ilmu psikologi belajar, metodologi pengajaran, sosiologi, filsafat, dan lain sebagainya. Jadi aspek dan deskripsi hasil pengamatan saya di sini, saya menyimpulkan bahwa guru mengetahui peningkatan hasil belajar siswa dan karakteristik peserta didik tersebut dan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi dalam kegiatan belajar mengajar dan perlu melakukan tindakan refleksi untuk kegiatan kualitas belajar peserta didik. Yang kedua adalah kompetensi kepribadian. Adapun yang berkaitan dengan kompetensi kepribadian itu seperti yang pertama, berakhlak mulia. Yang kedua, arif dan bijaksana. Ketiga, mantap. Keempat, berwibawa. Kelima, stabil. Keenam, dewasa. 7, jujur. 8, menjadi teladan bagi peserta didik lainnya dan masyarakat. 9, secara objektif mengevaluasikan kinerja sendiri. Dan yang terakhir, mau dan siap mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan. Melalui kompetensi kepribadian, di sini aspek yang saya amati yaitu bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia. Yang kedua yaitu menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, bijaksana, dan lain sebagainya. Baik, jadi saya langsung dapat menyimpulkan bahwa siswa di SD 108 Banoa sangat teladan dan berperilaku baik, bertanggung jawab, dan sering memberi contoh kepada siswa untuk menjunjung tinggi kode etik profesi guru. Yang ketiga adalah kompetensi sosial. Kompetensi sosial adalah meliputi karakter, sikap, dan perilaku atau kemauan dan kemampuan untuk membangun simpul-simpul kerjasama dengan orang lain. Di sini aspek yang saya amati adalah bersifat inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminasi karena pertimbangan jenis kelamin, fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi. Yang kedua, berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat. Yang ketiga, beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia. Dan yang selanjutnya adalah
berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri. Saya dapat menyimpulkan bahwa dari hasil pengamatan saya dapat menyimpulkan bahwa guru sudah mempunyai pengalaman dan terbuka kepada semua peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. Guru juga sering mudah beradaptasi dengan lingkungan sekitar dan komunikasi antar sesama guru terjalin sangat baik itu orang tua, siswa maupun masyarakat. Selanjutnya adalah pengamatan terhadap unsur pemerkuat pemahaman peserta didik. Sebagaimana kita ketahui, peserta didik adalah seorang atau orang yang sengaja datang ke sekolah untuk belajar bersama guru dan teman sebayanya guna untuk menimba ilmu. Di sini aspek yang saya amati adalah guru dapat mengidentifikasi karakteristik belajar setiap peserta didik di kelasnya atau tidak. Yang kedua, guru memastikan bahwa semua peserta didik mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi aktif dan dalam kegiatan pembelajarannya. Yang ketiga, guru itu dapat tidak mengatur kelas untuk memberikan kemampuan kepada siswa untuk belajar. Dan selanjutnya yaitu saya menilai bahwa guru itu dapat tidak membantu pengembangan potensi dan mengatasi kekurangan peserta didik. Nah, dari hasil pengamatan saya dapat menyimpulkan bahwa guru itu sangat memperhatikan dan memahami pada karakteristik setiap siswanya, baik itu yang kurang dalam memahami pembelajaran maupun yang sangat aktif dalam memahami pembelajaran tersebut. Selanjutnya adalah pengamatan terhadap proses pembelajaran langsung di kelas atau di sini adanya pengganti ruang kelas. Model pembelajaran langsung adalah salah satu pendekatan mengajar yang dirancang khusus untuk menunjang proses belajar siswa yang berkaitan dengan pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural yang terstruktur dengan baik yang diajarkan dengan melalui tahap. Di sini, namun adanya pandemi COVID-19, di sini masih dilakukan pembelajaran, namun tetap saya dilakukan pembelajaran langsung walaupun sebentar, namun tetap terlaksana. Salah satu karakteristik, adapun tahapan-tahapan sintaks yang dilakukan adalah orientasi, presentasi, latihan terstruktural, latihan terbimbing, dan latihan mandiri. Di sini aspek yang saya amati adalah persiapan. Bagaimana itu guru menyiapkan rumah sebagai tempat pengganti kelas atau media pembelajaran karena karena adanya COVID-19. Yang kedua adalah memeriksa kesiapan siswa sebelum memulai pembelajaran. Yang kedua adalah membuka pembelajaran. Bagaimana guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan rencana kegiatan pembelajarannya hingga dapat tercapai. Yang kedua adalah melakukan persepsi. Yang ketiga adalah inti pembelajaran. Bagaimana itu penguasaan materi pembelajaran, mengaitkan materi dengan pengetahuan lain yang relevan, mengaitkan materi dengan realita kehidupan peserta didik tersebut, mengaitkan materi dengan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai hari ini. Selanjutnya adalah yang terakhir adalah menutup pembelajaran. Biasanya sebelum menutup pembelajaran, guru selalu menyusun rangkuman dan menyimpulkan dengan melibatkan siswa. Yang kedua di sini memberikan pengayaan dan tindak lanjut, memberikan informasi pada siswa untuk kompetensi berikutnya. Selanjutnya adalah pengamatan terhadap pelaksanaan refleksi pembelajaran. Adapun aspek yang saya nilai adalah bagaimana caranya mengidentifikasi kesalahan dan kekurangan pada masing-masing indikator persiapan membuka inti dan menutup pembelajaran, proses pembelajaran yang dilaksanakan. Melalui apa yang saya lihat, bahwa dalam membuka pembelajaran guru selalu memberikan motivasi kepada siswa, akan tetapi tidak mereview kembali pembelajaran yang sebelumnya pernah dipelajari. Dalam pembelajaran yang dipelajari juga guru
sangat memberikan pemahaman yang sangat baik dan juga mengaitkan memberikan motivasi kepada peserta didik. Yang kedua adalah bagaimana caranya, bagaimana guru menganalisis hasil pengamatan pada masing-masing indikator proses pembelajaran. Jadi dalam proses pembelajaran yang saya amati, bahwa sebagian guru tidak menerapkan semua indikator yang akan dicapai, tetapi guru hanya menerapkan indikator yang perlu dan mudah dijelaskan kepada peserta didik. Yang ketiga, mengaitkan hasil analisis dengan teori pembelajaran. Biasanya guru memberikan teori-teori pembelajaran yang sudah ditemukan guru dalam kegiatan pembuka, kegiatan inti, dan kegiatan penutup dilaksanakan secara baik. Selanjutnya adalah hasil laporan pengamatan dari magang 2 saya. Yang pertama adalah penelaan terhadap kurikulum dan perangkat pembelajaran yang digunakan oleh guru. Jadi aspek yang saya amati adalah kesesuaian silabus dengan SK serta KD. Berdasarkan hasil pengamatan saya tentang kesesuaian silabus dan SK serta KD, yaitu sudah sesuai dan itu terbukti. Saya melihat RPP dan silabus pendidik karena memang pada saat membuat RPP harus sesuai dengan silabus. Yang kedua adalah kesesuaian indikator dan KD. Berdasarkan hasil pengamatan yang saya lakukan juga tentang kesesuaian indikator dan KD, yaitu sudah sesuai dengan pendidik, yaitu sudah sesuai karena pendidik dalam membuat RPP dan merumuskan indikator pencapaian kompetensi berdasarkan kompetensi dasar yang ada pada silabus. Selanjutnya yaitu kesesuaian materi dan KD. Berdasarkan hasil pengamatan saya lakukan yang berdasarkan hasil pengamatan yang saya lihat, materi tentang kesesuaian materi dan KD yaitu sudah sesuai karena saya dapat mendeskripsikan bahwa kesesuaian antara materi ajar dengan kompetensi dasar sangat sesuai karena pendidik mengembangkan materi pendidik pembelajaran berdasarkan kompetensi dasar yang ada pada silabus dan RPP. Yang kedua adalah penilaian terhadap strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran yang seperti kita ketahui adalah cara-cara yang kita pilih dalam menyampaikan materi pembelajaran yang bertujuan untuk memudahkan peserta didik dalam memahami dan menerima pembelajaran. Jadi di sini dalam pengamatan saya tentang penilaian strategi yang digunakan oleh pendidik di SD Negeri 108 Banoa, yaitu pendidik menyesuaikan keadaan dalam proses belajar, yang dimana seorang pendidik melihat kondisi kelas dan materi yang disampaikan di dalam RPP sudah dicantumkan strategi apa yang akan digunakan pada saat proses belajar mengajar, dan apabila kondisi kelas tidak sesuai atau kondisi pengganti kelas saat pandemi COVID-19 tidak sesuai dengan apa yang telah disediakan dalam strategi pembelajaran, maka guru akan mengubah sedikit strategi yang digunakan sesuai dengan kondisi kelas. Dan juga berdasarkan hasil pengamatan yang saya lakukan di kelas 3 SD Negeri 108 Banoa, dalam proses belajar guru menggunakan metode yang sangat tepat, di mana metode yang digunakan sangat sesuai dengan materi yang diajarkan, karena dapat memudahkan siswa dalam memahami materi yang disampaikan, dan dengan metode dan materi yang sangat berkesinambungan dalam meningkatkan semangat siswa dalam belajar dalam proses belajar mengajar berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga adalah penilaian terhadap sistem evaluasi. Jadi berdasarkan hasil pengamatan yang saya lakukan, sistem evaluasi yang digunakan pendidik sesuai dengan indikator atau tujuan pembelajaran adalah di mana sistem evaluasi dilakukan seperti tes tulis dan lisan, dan sistem penugasannya seperti memberikan tugas kelompok atau individu atau tugas rumah. Maka menurut saya sistem evaluasi yang dilakukan sudah sesuai dengan RPP. Yang keempat adalah perancangan RPP.
melalui aspek yang saya amati, perumusan indikator dari kesesuaian dengan KD, kejelasan rumusan menggunakan kata kerja operasional, kelengkapan cangkupan rumusan, pemilihan materi, skenario pengalaman belajar, tahap kegiatan pembelajaran, dan sebagainya. Saya dapat menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil pengamatan saya melihat bahwa selanjutnya itu perancangan RPP. Aspek yang saya amati adalah kesesuaian dengan KD. Berdasarkan hasil pengamatan saya yang saya lakukan tentang kesesuaian indikator dan KD, yaitu sudah sesuai dengan pembuatan RPP. Yang kedua yaitu kejelasan rumusan. Kejelasan rumusan juga menurut yang saya amati sudah sesuai, itu terbukti pada RPP yang sesuai dengan indikator menggunakan kata mendeskripsi yang merupakan salah satu dari kata operasional. Yang ketiga adalah kelengkapan cakupan rumusan, di mana yang saya lihat juga yaitu dalam perumusan indikator yang dicapai telah sesuai dengan kelengkapan cakupan rumusan. Pemilihan materi, yang pertama adalah kesesuaian KD. Berdasarkan hasil pengamatan yang saya lakukan juga, menurut saya kesesuaian materi dan KD sudah sesuai dengan materi yang diajarkan. Berdasarkan hasil pengamatan saya tentang media pembelajaran di SD Negeri 108 Banoa, yaitu dalam proses belajar mengajar, pendidik telah menyiapkan alat bantu bahan ajar yang sesuai dengan materi. Di sini pengembangan bahan ajar yang saya amati adalah kesesuaian bahan ajar dikembangkan dari kompetensi dasar. Berdasarkan hasil pengamatan yang saya amati tentang kesesuaian bahan ajar dikembangkan dari kompetensi dasar, yaitu sudah sesuai, dan memang semestinya bahan ajar harus dikembangkan berdasarkan kompetensi dasar supaya indikator dan tujuan pembelajaran dapat tercapai atau terlaksana. Yang kedua, valid atau bahan ajar memuat aspek-aspek esensial materi pembelajaran untuk kepentingan pencapaian. Selanjutnya yaitu pengembangan perangkat evaluasi. Di sini aspek yang saya nilai di sini kesesuaian kisi-kisi dengan cakupan pokok bahasan di dalam kurikulum. Berdasarkan hasil pengamatan yang saya lihat tentang kesesuaian kisi-kisi dengan cakupan pokok bahasan di dalam kurikulum, yaitu sudah sesuai karena pendidik membuat kisi-kisi soal yang akan diberikan kepada peserta didik berdasarkan pada indikator dan kompetensi dasar yang telah diajarkan. Baik, itulah hasil laporan kegiatan magang 1 dan 2 yang saya laksanakan tepatnya di SD Negeri 108 Banoa selama kurang lebih 2 bulan. Jadi saya dapat menyimpulkan bahwa kultur budaya sekolah sudah cukup baik. Kepala sekolah, tenaga pendidik, dan kependidikan sudah berantusias dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Setelah mengikuti kegiatan magang 1 dan magang 2 selama kurang lebih 2 bulan, saya mendapatkan banyak pengetahuan yang mengenai situasi dan kondisi sekolah tersebut, di mana melakukan observasi langsung akan lebih baik dan memberikan pengetahuan yang cukup untuk kedepannya, serta bagaimana membuat proses pembelajaran lebih aktif, kreatif, efisien, dan menyenangkan. Maka dari itu saya berharap semoga hasil dari magang 1 dan 2 saya ini dapat berguna bagi saya sendiri dan teman-teman ketika nanti berada di lingkungan masyarakat nanti. Baik, itulah pemaparan laporan magang 1 dan 2 dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan billahi fissabil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.